Sehat? Semoga sehat selalu ya di rumah kita masing-masing. Ya, Kakak Eo hari ini tidak sendirian, tetapi ditemani oleh Kakak Gilang. Selamat Minggu. Lalu ada Kakak Nek. Hai. Juga ada Kakak Gloris. Dan yang paling terakhir pemusik kita ada Kakak Tommy. Hai. Ya, teman-teman, kita akan memulai ibadah sekolah minggu kita hari ini. Teman-teman persiapkan terlebih dahulu, Alkitabnya diambil dulu yuk. Lalu teman-teman bisa mengikuti ibadah dengan baik. Teman-teman, kita akan memulai ibadah kita dengan mengangkat pujian Selamat Pagi Bapa. Kita nyanyikan pujian ini bersama-sama ya. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima Kita akan pujian ini sekali lagi dalam posisi berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Mari kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur padamu Tuhan untuk kesehatan, kekuatan, serta kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih untuk hari yang indah yang Tuhan berikan bagi kami. Dan sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami ya Tuhan. Berkatilah ibadah sekolah minggu kami dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik sekolah minggu, Kakak Eo punya yel-yel untuk kita. Saat Kakak Eo mengatakan anak-anak sekolah minggu Gemis Bethlehem, teman-teman langsung ya mengatakan semangat pagi. Seperti kakak-kakak hari ini semuanya semangat pagi. Oke, kita coba ya sama-sama ya. Anak-anak Gemis Bethlehem, semangat pagi. Yes. Ya, sama seperti kita semua hari ini semangat untuk beribadah pada hari ini. Ya teman-teman, tema kita hari ini adalah menyembuhkan orang lumpuh. Jadi ada karya Roh Kudus yang diberikan kepada salah seorang tokoh Alkitab, dan dia mampu untuk menyembuhkan orang lumpuh. Siapakah tokoh Alkitab itu? Nanti kita akan saksikan bersama-sama ya kakak-kakak ya, melalui cerita Alkitab hari ini. Yuk teman-teman, semuanya kakak undang bangkit berdiri. Mari kita tunjukkan semangat pagi kita dengan mengangkat
mengangkat pujian lu lalu. Come on. Kanan ke depan, kiri ke belakang, tangan di depan, digoyang-goyang, dan sapu bumi berputar nyanyi putih. Kaki kanan ke depan, siap-siap. Kanan ke depan, kiri ke belakang, kaki di depan, digoyang-goyang, dan sapu bumi berputar nyanyi puji Tuhan. Angkat jor. Kita ingat pujian ini sama-sama ya. Joy, 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 dari mana joy, 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 dari mana to stay, and I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart, and I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. Sudah semangat semuanya? Semangat dong, sekali lagi coba ya. Anak-anak Gemis Bethlehem, semangat lagi. Ya, karena hari ini kita sudah bersemangat, mari kita mengangkat pujian kembali. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, hari kita bersukaria. Hari ini harinya Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan. hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua hari harinya Tuhan. Dipersilakan duduk kembali teman-teman semua. Adik-adik sekolah minggu Gemis Bethlehem, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Siapkan persembahannya. Sambil kita akan memberikan persembahan bagi Tuhan, mari kita mengangkat pujian beri syukur. Susah atau senang bersyukur, dan doamu
di dalam doa. Mari adik-adik kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami sudah memberikan persembahan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan kami dan ajarkan kami Tuhan untuk memberikan yang terbaik kepadamu lewat kehidupan kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami bersyukur. Amin. Amin. Adik-adik sekolah minggu, setelah kita memberikan persembahan bagi Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Teman-teman pasti sudah gak sabar dong untuk mendengarkan firman Tuhan. Kakak El juga dan kakak-kakak semua juga pasti ingin mendengarkan firman Tuhan kita hari ini. Tapi sebelumnya kita mengangkat pujian firman-Mu pelita bagi kakiku. Kita jadikan pujian ini bersama-sama ya. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, yang memimpin doa kita diminta kesediaan Kak Gloris untuk membawa kita dalam doa. Yuk adik-adik, kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan hari ini. Sebentar kami akan boleh mendengarkan cerita firman-Mu. Ajarlah kami anak-anak sekolah Minggu Gemis Bethlehem supaya mau duduk manis mendengarkan firman Tuhan dengan baik dan benar. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Halo adik-adik semua, selamat hari Minggu, selamat beribadah juga tadi untuk adik-adik dan juga untuk kakak-kakak sekolah minggu yang nonton video YouTube ini. Nah adik-adik, kembali lagi nih sama kakak Iren. Kakak Iren yang akan bercerita di ibadah sekolah minggu hari ini. Hari ini pun tema atau cerita yang akan kakak Iren bawakan tentang Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Pasti banyak yang nanya ya, kok bisa Petrus menyembuhkan orang lumpuh? Di mana Petrus nyembuhin orang lumpuhnya? Bukannya cuma Tuhan Yesus ya yang bisa menyembuhkan orang lumpuh, bener nggak? Mungkin juga di rumah adik-adik udah ada yang pernah nonton atau pernah dengar ceritanya. Nah hari ini kita akan dengarkan firman Tuhan, kita juga akan tonton cerita tentang firman Tuhannya. Tapi sebelum itu, kita mau berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, hari ini kami anak-anak-Mu sudah berkumpul, memuji memuliakan nama Tuhan di ibadah sekolah minggu ini. Tuhan berkati ibadah online kami ini, dan berkati kami juga yang akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya kami bisa mengerti dengan baik apa yang akan kami dengarkan, apa yang akan kami baca, dan apa yang akan kami lihat nanti Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.
Nah, adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan dan menonton firman Tuhan bersama. Loh, Kakak Iren, kok nggak membaca firman Tuhan sih? Berarti nggak buka Alkitab dong. Eits, bukan nggak buka Alkitab. Alkitabnya tetap dibuka. Sekarang coba ambil Alkitabnya dulu. Siapin Alkitabnya. Kakak Iren hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Harus udah ada Alkitabnya, boleh Alkitab gadget ataupun buku Alkitab. Sudah siap? Buka di kitab Kisah Para Rasul 3. Kisah Para Rasul 3 ayat 1 sampai ayat 10. Kisah Para Rasul 3 ayat 1 sampai 10. Sudah ketemu semuanya? Nah, sambil adik-adik boleh baca Alkitabnya, apa nanti adik-adik akan samain yang ada di ayat Alkitab sama yang adik-adik dengar, sama nggak sih? Jadi sekarang kita akan tonton video, adik-adik mendengarkan dengan baik, adik-adik tonton dengan baik cerita berikut ini. Pada suatu hari menjelang waktu sembayang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia. Dan Petrus berkata, Lihatlah kepada kami. lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah. lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Karena orang itu tetap mengikuti Petrus dan Yohanes, seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah. Sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Nah, adik-adik, dari cerita yang tadi kita dengarkan dan juga tonton atau saksikan bersama, kita bisa ambil pelajarannya dari Petrus dan orang lumpuh. Loh, kok ada 2, Kairan? Iya, ada 2 yang bisa kita ambil. Bukan 2 sih, ada beberapa hal yang bisa kita ambil dari 2 orang tersebut. Yang pertama, dari Petrus. Yang kita bisa ambil bahwa Petrus memang menyembuhkan orang lumpuh. Petrus memang memberikan kesembuhan kepada orang lumpuh. Tapi yang harus adik-adik ingat, kesembuhan itu datangnya dari Tuhan. Ingat gak yang dikatakan Petrus kepada orang lumpuh tersebut? Ya, Petrus mengatakan, dalam nama Tuhan Yesus berjalanlah. Yang berarti Petrus mengandalkan Tuhan. Petrus tahu bukan dengan kekuatannya sendiri, bukan dengan kemampuannya sendiri, tapi dia tetap harus mengandalkan Tuhan. Dia butuh bantuan Tuhan dan dia percaya Tuhan akan memberikan kesembuhan dan kesempurnaan untuk orang lumpuh tersebut lewat Petrus. Jadi mujizat yang terjadi, yang dibuat oleh Petrus,
itu dasarnya dari Tuhan Yesus. Jadi yang kita bisa ambil bahwa kita nggak boleh sombong, kita nggak boleh tinggi hati, kita nggak boleh merasa hebat dalam segala hal. Karena Petrus saja mengandalkan Tuhan Yesus. Masa kita mengandalkan diri kita sendiri? Nggak boleh ya. Walaupun kita merasa kita mampu, kita kuat, kita bisa, tapi ingat, kita tetap harus minta penyertaan Tuhan. Jadi anak Tuhan itu nggak boleh sombong. Oke? Oke, yang kedua itu dari orang lumpuh. Ih, Kak Iren, dari orang lumpuh apaan? Kita belajar supaya lumpuh gitu? Eits, bukan begitu. Bukan yang Kakak Iren mengajarkan adik-adik untuk seperti orang lumpuh atau lumpuh, enggak. Tapi adik-adik di rumah bisa belajar dari orang lumpuh tersebut. Ingat nggak apa yang dia pengenin, apa yang dia inginkan? Dia adalah tukang minta-minta di depan gerbang indah. Yang dia harapkan, yang dia mau, yang dia inginkan adalah sedekah, emas dan perak. Tapi apa yang didapat? Yang didapat adalah kesempurnaan. Fisiknya bisa digunakan secara utuh, secara baik lagi. Kakinya bisa berjalan, bisa melompat-lompat, bisa berlari ke sana kemari. Dia mendapatkan hal yang lebih besar daripada emas dan perak. Dan di saat dia sembuh, dia nggak langsung lari, dia nggak langsung, yaudah gue udah sembuh nih, gue pergi ya. Enggak. Tapi dia memuji, memuliakan nama Tuhan, dan dia masuk ke dalam bait Allah, membuat orang-orang yang melihatnya juga merasa kagum, merasa, wah, Tuhan memang hebat, Tuhan memang pantas untuk dimuliakan, Tuhan memang raja segala raja. Jadi kesembuhan yang dialami oleh orang lumpuh tersebut bukan cuma buat orang lumpuh aja, tapi ternyata buat orang-orang di sekeliling akhirnya percaya dan yakin bahwa mujizat Tuhan terjadi, Tuhan selalu ada, Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Nah, kalau dari orang lumpuh tadi kita belajar bahwa mungkin adik-adik pernah menginginkan atau ingin sesuatu, mau banget sesuatu, tapi nggak langsung dikasih, nggak langsung dapat, nggak langsung disediakan hari itu. Benar nggak? Tapi yang harus kita ingat, mungkin nggak hari ini kita dapatnya, mungkin nggak saat ini juga kita dikasihnya, tapi mungkin nanti kita dikasihnya di waktu yang tepat. Mungkin kita nggak langsung dikasih apa yang kita mau, tapi kita dapat yang lebih besar yang kita butuhkan. Kayak orang lumpuh tadi, dia maunya uang emas dan perak, tapi yang dia dapetin apa? Kesembuhan. Nah, adik-adik di rumah juga, mungkin adik-adik maunya, aku mau jalan-jalan keluar, aku udah bosen di rumah, aku udah capek di rumah. Mungkin adik-adik mintanya kayak gitu, tapi langsung dikasih nggak jalan-jalan? Langsung diizinin nggak untuk jalan-jalan? Kan enggak. Adik-adik harus tetap stay di rumah. Nah, dengan adik-adik stay di rumah, apa yang adik-adik dapatkan? Tetap sehat, tetap baik keadaannya, dan tetap bisa berkumpul dengan orang-orang di rumah, dengan papa, dengan mama, berkumpul dengan baik dengan mereka, bercerita, mungkin menonton film bersama. Adik-adik bisa menciptakan hal yang lebih baik di rumah dibanding harus jalan-jalan keluar. Atau adik-adik ingin sesuatu yang lebih besar. Mama, papa, aku mau beli album K-pop. Papa, mama, aku mau beli games. Apa langsung dikasih? Apa langsung disediain hari itu sama papa mama? Kan enggak. Harus ada prosesnya, harus ada waktunya. Mungkin di saat kalian mengatakan itu, papa mama akan bilang, ya udah, kalau mau dapet album K-pop, mau dapet games,
kalian harus belajar yang rajin, kalian harus dapat ranking, kalian harus dapat nilai yang bagus. Kalian harus jadi anak yang baik. Nah, itu hal-hal yang harus kita pelajarin, bahwa nggak semuanya langsung disediakan, nggak semuanya langsung dikasih. Adik-adik minta sama Tuhan lewat doa, tapi adik-adik ngerasa nggak pernah dikasih sama Tuhan. Bukan nggak pernah dikasih, tapi Tuhan akan kasih yang paling banget adik-adik butuhkan. Dan setelah dikasih, jangan lupa adik-adik untuk berdoa lagi, mengucap syukur, berterima kasih sama Tuhan atas apa yang sudah adik-adik dapatkan. Jadi kalau dari Petrus kita belajar untuk tidak sombong, kalau dari orang lumpuh kita belajar untuk tidak memaksakan apa yang kita inginkan, tidak langsung marah kalau kita nggak dapat apa yang kita mau, tidak langsung ngambek kalau kita nggak dapat apa yang kita pengen, tapi tetap berdoa, berusaha, dan setelah dapat harus tetap mengucap syukur, berterima kasih sama Tuhan. Karena tanpa Tuhan kita nggak ada apa-apanya adik-adik. Tuhan yang punya kuasa, Tuhan yang punya kemuliaan. Jadi adik-adik di rumah, jangan lupa ya, jangan pernah sombong dan jangan memaksakan keadaan untuk hal-hal yang adik-adik pengen banget. Adik-adik harus tetap berusaha, berdoa, dan mengucap syukur. Amin. Nah, cerita kita sudah selesai adik-adik. Kita akan tutup dengan doa. Tapi sebelum itu Kakak Iren ada aktivitas. Aktivitasnya itu Kakak Iren mau adik-adik di rumah tulis di kertas boleh, atau tulis di gadgetnya, di note yang ada di HP kalian. Kalian tulis hal apa saja yang pernah adik-adik minta ke Tuhan. Hal apa saja yang adik-adik bawa dalam doa, adik-adik minta sama Tuhan. Boleh bikin 5 atau bikin 10 ya. Tapi kalau adik-adik mau bikinnya cuma 5 nggak apa-apa, tapi kalau mau bikin 10 lebih baik. Oke? Hal yang pernah adik-adik doakan dan minta sama Tuhan. Contoh, Kakak Iren berdoa, Tuhan Yesus berikan kesembuhan untuk mama. Kakak Iren pernah berdoa itu. Nah, ada adik-adik di rumah pernah berdoa apa sama Tuhan, pernah minta apa sama Tuhan, ditulis ya. Boleh 5, boleh 10. Nah, sekarang kita tutup dengan doa. Lipat tangannya semua. Kita satu dalam doa. Terpujilah namamu Yesus, Tuhan Bapa kami yang di surga. Terima kasih Tuhan, hari ini kami sudah mendengarkan dan menonton firman Tuhan lewat video yang kami saksikan barusan. Tuhan, kami belajar dari Petrus, kami pun belajar dari orang lumpuh. Bantu kami anak-anak-Mu Tuhan, supaya menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang tidak pernah sombong, anak-anak yang tidak langsung gampang marah, gampang ngambek karena hal-hal yang tidak dapat kami terima Tuhan. Tuhan, bantu kami untuk selalu mengucap syukur dalam segala hal, dalam segala keadaan. Berkati kegiatan kami selanjutnya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami doa dan diucapkan secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Adik-adik, untuk hafalan hari ini adalah kuasanya memampukanku. Sekali lagi ya, kuasanya memampukanku. Ya, adik-adik sekolah minggu, gimana firman Tuhan hari ini? Semuanya sudah mendengarkan firman Tuhan dengan baik ya? Jangan lupa loh, firman Tuhan itu harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Namun sekarang kita akan menutup ibadah kita pagi hari ini
Tidak apa-apa, kita akan berjumpa lagi minggu depan. Yuk teman-teman, semuanya diundang bangkit berdiri kembali. Kita akan menutup ibadah kita pagi hari ini dengan pujian Ku Mau Berjalan Dengan Juru Selamat. Kita nyanyikan pujian bersama-sama. Ku mau berjalan dengan Juru Selamat, di lembaga bunga dan berair sejuk, yang mana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut Tuhan Yesus, tahu mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, yang kemana juga ku mengikutnya. Ya, sampai berjumpa lagi minggu depan. Jangan lupa ya adik-adik, isi presentasinya dengan cara mengetikkan nama di kolom komentar YouTube kita hari ini. Sampai berjumpa kembali.